Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Apabila dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia berdoa. Dan apabila tidak berpuasa, maka hendaklah dia ikut makan. Dalam masalah ini terbagi menjadi 3. Di sini sudah jelas ya. Masalahnya kita bisa membaginya menjadi 3. Yang pertama, jika seseorang mengundang kita makan dan dalam keadaan tersebut kita tidak berpuasa, maka kita harus makan. Kita makan hidangan tersebut. Karena orang-orang ketika tuan rumah itu mengundang kita, pasti mereka sudah mempersiapkan makanan. Kalau kita tidak makan, nanti jadi mubazir nantinya. Jadi yang kedua, ketika kita diundang makan, padahal pada saat itu kita dalam keadaan puasa fardu. Puasa fardu bisa juga puasa qadha. Nah, jadi pada saat itu, maka kita tidak diperbolehkan membatalkan puasa. Sekarang yang ketiga, ini dia yang pembahasannya sesuai dengan hadis yang tadi. Jika kita sedang diundang untuk makan, padahal kita pada saat itu berpuasa sunnah, maka kita boleh memilih. Membatalkan, silahkan. Terus berpuasa, silahkan. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita bilang kita berpuasa, kita cukup katakan kepada tuan rumah bahwa kita sedang berpuasa. Namun kalau kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari banyak ustadz, maka lebih baiknya kita batalkan puasa kita. Karena dia katakan memenuhi undangan itu adalah wajib. Gitu. Jadi jika menurut kita lebih baik, Bapak Ibu berbuka itu yang tadi, maka kita silahkan makan. Tapi menurut kita, kalau berpuasa itu lebih baik, ya sudah, teruskan saja puasa. Itu pilihannya ya dalam hal ini. Bab 104. Menyantap makanan terdekat. Menasihati dan menegur orang tidak benar cara makannya. Silakan dibaca. Ketika aku masih kecil di bawah asuhan Rasulullah, tanganku mengulur ke wadah makanan. Melihat itu Rasulullah bersabda kepadaku, hai anak kecil, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang paling dekat di belakang Allah. Nah, yang ini tuh maksudnya Bapak Ibu ya, makanan sudah ada di sini, sama-sama ada, tapi dia selalu tangannya itu ngambilin yang jauhnya. Maka sunnahnya adalah kalau kita makan, maka ambillah yang terdekat, yang di depan kita. Jangan lupa tadi hadisnya ya, baca basmalah dan makan dengan tangan kanan. Gitu. Hadis 745. Karena dengan tangan kananmu ia berkata, aku tidak bisa. Dia bersabda lagi, tidak, kamu pasti bisa. Yang menghalangi orang makan dengan tangan kanan adalah kesombongan. Akhirnya orang tersebut tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Jadi Bapak Ibu, hadis ini sebagai dalil bahwa wajib makan dengan tangan kanan. Wajib. Adapun laki-laki yang tadi yang disebutkan dalam hadis itu, dia katakan saya nggak bisa. Padahal dia ini tidak bisa. Laki-laki ini dia bisa makan dengan tangan kanan. Namun dengan rasa sombongnya dia katakan saya nggak bisa. Maka kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Nggak bisa katanya. Makan dengan tangan kanan kata Nabi. Nggak bisa, tetap dia nggak bisa dengan rasa sombongnya. Dengan kesombongannya dia katakan saya nggak bisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, ya. Ketika si laki-laki ini mengatakan demikian, aku tidak bisa, sambil ya
dengan rasa sombongnya. Lalu kemudian Nabi berkata, engkau tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Nah, pada saat itu ternyata laki-laki ini spontan, dia tidak bisa mengangkat tangan ke mulutnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Nah, karena dia sombong. Maka oleh karena itu, kalau kita makan harus pakai tangan kanan. Memang kita dahulukan tangan kanan. Kalau ada orang yang makan dengan tangan kiri, maka dia berdosa. Kenapa? Pertama, dia mendurhakai Allah. Yang kedua, tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun anehnya di kita banyak Bapak Ibu, mau pengajar, kadang sebagian guru, ayo saja makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Atau mungkin belum membaca hadis. Atau bisa jadi juga karena kebiasaan. Atau bisa jadi karena menyepelekan dah nggak apa-apa dan nggak dosa. Bisa jadi Bapak Ibu. Maka yang baik adalah biasakan diri kita untuk makan atau minum dengan tangan kanan. Oh, kalau makan bola-bola mana enak Pak Ustadz. Bola-bolanya sebelah kanan, cabenya di tangan kiri. Makan cabai. Apalagi ada lontong. Lontongnya di tangan kanan, bola-bolanya di tangan kiri. Oh. Padahal mah bisa aja. Ini bola-bola, cabai. Ya sudah, makan bola-bolanya, cabainya. Atau kalau enggak, makan bola-bola, ambil cabai. Tangan kanan nih pokoknya Bapak Ibu. Ya, bentuk cinta kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi kesimpulannya adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau kita baca intisari daripada hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada anak ini 3 jenis sunnah. 3 jenis sunnah. Yang pertama, sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca basmalah sebelum makan, hukumnya wajib. Dijelaskan di sini Bapak Ibu. Membaca basmalah sebelum makan hukumnya wajib. Namun pendapat yang kuat adalah sunnah muakkad Bapak Ibu. Yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Maka dengan menggunakan tangan kanan hukumnya wajib. Yang ketiga, santaplah makanan yang terdekat denganmu sebagai tata krama terhadap temanmu saat makan bersamanya. Melanjutkan kecuali bila ia mendapatkan izin dari saudaranya. Nah, kalau kita lihat di lingkungan sekitar Bapak Ibu, di kehidupan kita sehari-hari, nah larangannya ini maksudnya adalah kita lagi makan nih, orang makan satu, kita langsung 2, 3 langsung. Nah itu tidak boleh, ada larangannya sebenarnya. Nah, makanya kata Nabi, janganlah kalian makan sekaligus 2 kurma. Nah, jangan, kecuali kau minta izin kepada yang punya. Jadi sama aja, kita kumpul seperti ini makan, orang mau satu-satu, dia mau langsung 3 takut dihabisin. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita minta izin misalkan ke yang lain gitu. Namun ya emang tidak elok juga Bapak Ibu. Orang lagi santai kan sambil ngobrol makan, dia fokus saja ke makanannya, 2 brok atau pipinya udah kembung gitu ya, sudah ini. Dimakan. Adalah pasti Bapak Ibu ya. Pasti ada. Kenapa? Kalau hadisnya ada, pasti akan ada yang melakukan. Namun setelah dia baca hadis, bisa jadi kan, oh ternyata nggak boleh. Ya sudah, kalau makan, kalau misalkan kacangnya 4, ternyata yang di sini ada 4 orang, itu artinya 1 ewang. Nggak usah 2 ambil,
Akhirnya yang satu lagi, lah tinggal 2 ini sementara jumlah kita 3 kan, geli gak enak. Nah itu paham ya. Kita lanjut bab 106, ucapan dan sikap seseorang yang makan tetapi tidak kenyang. Makan tapi nggak kenyang, ucapannya apa? Silahkan dibaca. Baik, ini ya laporan sahabat. Ya Rasulullah, kami kalau makan kok nggak kenyang ya, kata sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Dia katakan iya. Mungkin faktornya salah satunya adalah itu. Karena apa? Karena keberkahannya bisa jadi hilang dan bisa jadi berkurang. Tapi kalau makan banyakan gini, kita bareng-bareng, itu sangat diberkahi Bapak Ibu. Sangat diberkahi. Itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi orang yang makan namun tidak kenyang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tidak membaca basmalah sebelum makan. Itu faktor yang pertama. Kenapa? Karena kalau orang tidak baca basmalah sebelum dia makan itu, maka dia akan makan bersama setan. Yang kedua, menyantap makanan dari bagian atasnya. Bagian atas, sunnahnya itu Bapak Ibu, kita makan itu dari pinggir aja. Pinggir kanan sedikit, itu sunnahnya. Bukan dari atas langsung. Ya, kalau kita langsung makan dari atas, maka keberkahannya itu akan hilang. Contoh ini ada piring. Nah di tengah ini, jangan makan dari tengah. Mulailah dari pinggir itu, kanan sedikit gitu. Namun nggak perlu juga diputar piringnya, enggak. Kata Ustadz harus di pinggir kanan, katanya enggak. Ya udah ambil aja yang di kanan, di pinggir terus sampai habis. Jadi nggak usah diputer. Gitu. Bapak Ibu ya. Dan yang kedua gimana tadi? Penyebab tidak kenyang, menyantap makanan dari bagian atas. Karena sudah jelas Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang makan dari bagian atasnya. Jadi kalau kita mau menyantap makanan, mulailah dari bagian pinggir. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penyebab orang tidak kenyang. Makan sendiri-sendiri. Itu termasuk faktor dicabutnya keberkahan. Nah, maka makan sendiri-sendiri berarti masing-masing orang memegang satu piring, dan hal itu menyebabkan tercabutnya keberkahan makanan. Iya, biasanya kan anak-anak pesantren. Oh. Nah, berarti tadi kembalikan ke yang tadi, menjulurkan tangan itu bisa. Orang baru satu suap, kita udah 3. Orang baru satu suap udah 3, itu salah. Ya, bareng-bareng aja, bareng Bapak Ibu.